يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahumul huda. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mencontoh para salafus soleh, orang-orang terdahulu lagi soleh, dalam meraih istighfar, di sana ada suatu fenomena, suatu kejadian yang sangat menakjubkan dari orang-orang yang benar-benar mengamalkan zikir ini. Dan memang Nabi kita SAW senantiasa motivasi kepada kita. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, man aktsara minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, barang siapa yang memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu min kulli hammin faraja, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya. Wa min kulli dhayqin makhraja, kelapangan untuk setiap kesempitannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki untuknya dari arah yang tak terduga. Ini Nabi SAW memberikan motivasi bagi kita, bahwasanya orang-orang yang memperbanyak istighfar, dia akan mendapatkan, memperoleh keuntungan yang banyak. Ya, di samping catatan-catatan amalnya itu diisi dengan kalimat-kalimat istighfar yang itu tidak akan merugikan dirinya. Maka ada sebuah kisah yang datang dari Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang sangat menakjubkan. Ya, dari orang-orang terdahulu yang benar-benar mengamalkan kalimat ini. Ya, begitu dahsyatnya kalimat ini, di mana apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu benar terjadi. Di dalam kitab Manaqib Imam Ahmad Ibnul Jauzi, ya rahimahullah ta'ala, beliau bercerita di masa akhir kehidupan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau ingin sekali pergi ke salah satu kota di Irak. Ya, beliau ingin berkunjung ke sana. Tidak ada janji, ya tidak ingin ketemu dengan orang lain, tapi ternyata bawaan diri pengen berkunjung ke sana. Sampai pada akhirnya dia pun pergi ke kota Basrah. Nah, ketika beliau sampai di sana, ya perjalanan yang mungkin tidak memakan waktu yang singkat, ya cukup lama. Nah, pada saat beliau sampai di sana, kebetulan tengah melaksanakan sholat isya, dan beliau masuk ke dalam masjid. Beliau masuk ke dalam masjid yang kebetulan mereka tengah melaksanakan sholat isya. Hanya saja imam dan makmum itu tidak mengenal bahwasanya ini seorang imam, karena memang belum ada fasilitas pada saat itu yang kita bisa mengenal ya para ulama-ulama yang hadir sekarang. Tapi di masa mereka hanya tahu bahwasanya Imam Ahmad adalah imam ahlus sunnah yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, ya imam panutan. Nah, seperti itu dia. Nah, ketika beliau telah merasakan ketenangan dalam sholat isya bersama dengan mereka, nah pada saat itu beliau mengambil waktu untuk istirahat. Tenang beliau di dalam masjid, dan memang tidak ada janji dengan siapapun. Tidak ada janji dengan siapapun. Pada saat dia hendak istirahat, ternyata orang-orang sudah mulai bubar keluar dari masjid. Maka penjaga masjid atau marbut pun datang. Beliau datang masuk, dan pada saat itu Imam Ahmad tengah berbaring, tengah rehat. Lalu penjaga masjid atau marbut pun mengatakan kepada sang imam, wahai syekh, yang panggilan ini adalah panggilan untuk orang tua, karena ada panggilan untuk orang tua dan ada panggilan untuk ulama. Karena dia tidak mengenal bahwasanya ini Imam Ahmad, hanya sebatas orang tua saja, maka dia mengatakan, wahai syekh, tidak boleh istirahat di dalam masjid. Maka Imam Ahmad mengatakan, sungguh aku letih, aku butuh istirahat. Maka penjaga pun mengatakan, tidak boleh, engkau harus keluar. Maka dengan terpaksa Imam Ahmad pun keluar.
Nah, ketika dia sudah keluar, maka penjaga masjid pun, marbut pun menutup pintu-pintu masjid. Dan Imam Ahmad mengambil posisi di teras. Ketika beliau hendak istirahat kembali, maka penjaga masjid juga mengatakan, "Wahai Syekh, tidak boleh istirahat di sini." Ya, tidak boleh istirahat di sini. Beliau katakan, "Aku seorang musafir. Ya, aku letih, aku butuh istirahat." Dan seterusnya. Kemudian bersikukuh marbutnya mengatakan tidak boleh istirahat di sini. Akhirnya dengan terpaksa Imam Ahmad pun keluar dari masjid, dari teras pada saat itu. Entah, ya, beliau tidak tahu mau kemana. Ya, hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada tempat. Nah, di sana ada seorang pedagang roti yang melihat ya Imam Ahmad ya lagi mencari tempat dan mendengar pembicaraan dengan penjaga masjid yang mengusir Imam Ahmad dari masjid. Kemudian tukang roti itu pun, pembuat roti itu pun mengatakan, "Wahai Syekh," dia pun tidak mengenal bahwasanya ini Imam Ahmad. "Wahai Syekh, ya kemarilah, aku punya tempat bagimu untuk istirahat, hanya saja tidak senyaman ya yang engkau lihat," dan seterusnya. Akhirnya Imam Ahmad pun mendatangi tempat tersebut dan dia pun istirahat di tempat yang telah disiapkan oleh pedagang roti tersebut. Nah, satu hal yang menakjubkan oleh Imam Ahmad dilihat dari pedagang roti ini. Pedagang roti ini setiap kali melakukan aktivitas, beliau senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau senantiasa beristighfar dalam membuat rotinya, ya, pergerakannya dan seterusnya. Maka Imam Ahmad pun mengatakan, "Ya, wahai Syekh, ya, sudah berapa lama engkau melakukan ini? Ya, sudah berapa lama engkau melakukan ini, kebiasaan-kebiasaanmu ini? Sejak aku membuat roti ini, sudah berapa lama? 30 tahun," dia mengatakan. "Kemudian apa hasil yang engkau dapatkan?" Ya, engkau senantiasa beristighfar dalam mengadon roti, membuat roti dan lain sebagainya. Engkau senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hasilnya? Maka pedagang roti itu pun mengatakan, "Sungguh tidaklah aku berdoa kecuali semua doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya satu yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Syekh pun mengatakan, Imam Ahmad pun mengatakan, "Apa itu?" "Aku berdoa kepada Allah," kata pedagang roti, "aku berdoa kepada Allah agar aku dipertemukan dengan Imam Ahmad." Subhanallah. Imam Ahmad pun tercengang dengan ucapannya. "Sungguh aku tidak ada janji dengan siapapun ke kotamu ini. Tapi karena doamu, Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan doamu yang engkau ingin bertemu dengan diriku. Sungguh aku adalah Imam Ahmad." Ya, ini semua karena apa? Fadilah dari istighfar. Yang dengan istighfar itu, ya setiap orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perjalanan yang jauh, ya, menuju tempat yang memang tidak ada janji sebelumnya, ternyata itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengabulkan doa sang pedagang roti ini. Jemaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ini diantara fadilah, keutamaan orang-orang yang memang benar-benar mengamalkan hadis Nabi SAW. Maka ketika kita sudah mengetahui keutamaan yang besar ini, kenapa kita tidak memulai dari sekarang untuk memperbanyak istighfar kepada Allah? Apalagi kita adalah orang yang memang teramat butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah orang yang sangat membutuhkan ya pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah istighfar, karena dengan memperbanyak istighfar, doa-doa kita, keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.